Soal nomor 11, sebuah tas dengan sisi datar berbentuk persegi panjang terletak di lantai seperti gambar 1, tasnya berdiri ya. Kemudian gambar 2, tasnya itu diubah posisinya menjadi tidur seperti itu. Nah, bagaimana perubahan mempengaruhi gaya di lantai dan tekanan yang diberikan tas di lantai? Nah, P itu sama dengan gaya dibagi A. Luas alas, luas bidang tekan. Nah, karena gayanya itu ditimbulkan oleh benda yang sama, jadi gayanya ini tetap. Sedangkan A, luas bidang tekannya berupa alasnya di sini. Nah, alasnya yang atas seperti itu, yang bawah alasnya lebih luas, semakin besar. Berarti yang namanya rumus seperti ini di atas, ini di bawah, semakin bertambah A-nya, luas alasnya, maka P-nya, tekanannya semakin berkurang. Karena ini berbanding terbalik. Jadi, semakin besar luas alas, semakin kecil tekanannya, atau tekanannya berkurang. Sehingga jawabannya adalah A, gayanya tetap, tekanannya berkurang. Selanjutnya nomor 12. Seorang siswa praktek membandingkan dua buah gelombang yang terjadi pada suatu tempat, yaitu gelombang X dan gelombang Y. Perbandingan frekuensi dan amplitudo gelombang X dan Y yang benar adalah yang namanya frekuensi. Ini adalah banyaknya gelombang per detik, atau dirumuskan N per T. F sama dengan N per T. Nah, karena waktunya itu sama, kita lihat gelombang X itu N-nya, banyaknya gelombang berapa ini? 1, 2, 2,5 ya. Jadi N-nya itu 2,5. Sedangkan gelombang Y, berapa banyaknya gelombang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelombang. Nah, semakin banyak jumlah gelombang, maka frekuensinya semakin tinggi. Jadi Y lebih tinggi frekuensinya. Jadi Y lebih tinggi. Kemudian amplitudo itu simpangan terjauh dari sini ke sana, itu simpangan terjauh atau amplitudo. Kalau ini kita bandingkan, ini sama ya. Sama, jadi amplitudonya itu sekian ini. Berarti X dan Y amplitudonya sama. Nah, jadi jawabannya C. Nomor 13. Perhatikan ada dua buah kapal mengukur kedalaman laut menggunakan gelombang bunyi. Kapal 1 menerima kembali bunyi yang dipancarkan 0,6 detik. Sedangkan kapal 2 menerima kembali bunyi pada waktu 1 detik. Jadi ini waktunya 0,6, yang ini 1. Jika cepat rambat bunyi merambat menuju dasar laut adalah V sama dengan 1500 meter per sekon, maka selisih kedalaman dasar laut 1 dan dasar laut 2. Nah, kita hitung kedalaman. Yang pertama, D1 sama dengan V dikali T1 dibagi 2. Karena ini pemantulan bunyi, maka dibagi 2. Hasilnya sama dengan V-nya 1500 dikali T-nya 0,6 dibagi 2. Ini kita coret, ini 0,3. Sama dengan 450 meter.
Kemudian yang dasar D ini D2. Berapa D2? Kedalaman laut di titik ini adalah V kali T2 dibagi 2 sama dengan V-nya 1500 dikali T21 dibagi 2 sama dengan 750 meter. Sehingga selisih D2 dikurangi D1 sama dengan 750 dikurangi 450 sama dengan 300 meter. D jawabannya. Selanjutnya nomor 14. Dua benda bermuatan listrik saling berdekatan seperti gambar. Nah, ini ada muatan pertama positif 4Q, muatan kedua positif 3Q, terpisah sejauh 10 cm. Kedua benda tolak-menolak dengan gaya 5 Newton. Jadi diketahui F1-nya 5 Newton. Ini adalah Q1, yang ini Q2, yang ini adalah R. Nah, jika muatan benda masing-masing diubah menjadi yang positif 4Q menjadi positif 8Q, maka ini berubah Q1-nya menjadi 2 kali Q1. 4 jadi 8, berarti 2 kalinya Q1. Kemudian yang ini 6Q, yang semula 3Q diubah menjadi 6Q, berarti berubah 2 kalinya Q2. 2 kalinya Q2. Sedangkan jaraknya menjadi 20 cm, yang semula 10 menjadi 20, berarti jaraknya menjadi 2 kalinya R1, berarti 2R. Gitu. Sehingga gaya tolak menolak kedua benda menjadi berapa? Kita ingat bahwa F1, ini F1 tadi ya, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kakiku roro. Ini rumus gaya kolom. Nah, F1-nya itu nilainya 5 Newton. Ini senilai dengan 5 Newton. Sehingga untuk F2 setelah diubah ya, F2 menjadi sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 yang sudah berubah jadi 2Q1, yang muatan kedua menjadi 2Q2, yang jaraknya sudah menjadi 2R. Ingat, dikuadratkan menjadi 2R dikuadratkan. Maka ini sama dengan 2 dikali 2, 4. Kemudian per 2R dikuadratkan, ini menjadi 4R kuadrat. Berarti per 4, kemudian K-nya tetap Q1, Q2 per R kuadrat. Saya pisahkan ke sana, jadi ini 4 per 4 koefisiennya, sama dengan 1. Yang ini adalah F1 tadi. Berarti F2 sama dengan 1 kalinya F1. Berarti sama halnya dengan 5 Newton. Berarti nilainya tetap 5 Newton. Nomor 15. Perhatikan, seorang siswa melakukan percobaan tentang cara kerja proyektor dengan menggunakan seperangkat alat seperti gambar. Nah, jadi ini celahnya, kemudian akan memancarkan cahaya melalui lensa, kemudian diperoleh bayangannya di sini. Hasil percobaannya, jadi ini sebagai jarak benda, yang ini sebagai jarak bayangan. Jarak benda 10 cm, jarak bayangannya 15 cm. Sifatnya nyata terbalik diperbesar. Kemudian yang kedua, jarak bendanya menjadi 15 cm, maka jarak bayangannya jadi 10 cm. Sifatnya nyata terbalik diperkecil.
Jika siswa tersebut mengubah jarak benda 30 cm, di sini 30, maka jarak bayangannya berapa di sini? Dan sifat bayangannya bagaimana? Nah, dari jarak benda dan jarak bayangan, jarak benda S, jarak bayangan S aksen, maka kita bisa peroleh yaitu jarak fokusnya. Kita bisa tentukan terlebih dahulu dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1 jarak fokus sama dengan 1 jarak benda ditambah 1 jarak bayangan. Kita masukkan yang percobaan 1. Jarak bendanya 10 berarti 1/10 ditambah jarak bayangannya 15 menjadi 1/15. Kita selesaikan, disamakan dulu penyebutnya menjadi per 30. Yang ini 3, yang ini 2. Ditambahkan 5/30. Sehingga jarak fokusnya sama dengan 30/5 sama dengan 6 cm. Nah, kemudian dari jarak fokus yang sudah kita peroleh, kita bisa menentukan jarak bayangan. Rumus ini ekuivalen dengan 1/S aksen. Kita mencari S aksennya berarti 1/F dikurangi 1/S sama dengan 1/F-nya tadi 6 dikurangi 1/S, S-nya yaitu 30, 1/30 sama dengan, kita selesaikan, ini menjadi per 30, yang ini 5/30, yang ini 1/30 sama dengan 4/30, sehingga S aksennya sama dengan 30/4. Hasilnya sama dengan 7,5 cm. Jadi 7,5 cm. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Kita bisa peroleh sifat bayangannya karena S aksennya itu positif. Ini 7,5-nya positif, maka sifatnya nyata. Nah, untuk diperbesar atau diperkecilnya berarti kita hitung perbesaran bayangannya menggunakan rumus jarak bayangan per jarak benda sama dengan 7,5 per S-nya 30. Hasilnya sama dengan 1/4. Karena M-nya, kalau M kurang dari 1, berarti ini kurang dari 1, maka sifatnya adalah diperkecil. Ini ya, diperkecil. Kalau sama dengan 1, berarti sama besar. Kalau lebih dari 1, berarti diperbesar. Sehingga ini diperkecil. Kalau nyata pasti terbalik. Kalau maya itu tegak. Jadi nyata terbalik diperkecil. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 16. 2 siswa yaitu Arman dan Banu menyusun rangkaian seperti gambar. Mereka menggunakan penghambat masing-masing 2 ohm. Jadi ini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, semuanya 2 ohm ya. Nah, kemudian jika pada ujung-ujung rangkaian diberi tegangannya V 12 volt. Nah, kuat arus X di sini pada rangkaian yang dibuat Arman dan titik Y pada rangkaian dibuat Banu adalah titik-titik. Jadi I-nya berapa? Nah, kita yang pertama tentukan dulu hambatan pengganti rangkaian masing-masing ini.
Nah, untuk yang miliknya Arman, yang paralel di atas itu ada seri, di bawah ada seri, kita jumlahkan menjadi atas 4, bawah 4, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah menjadi 4, yang ini juga 4, yang ini 2. Masih ada paralelnya 4 dengan 4, yaitu 2 ya, hambatan penggantinya 2. Atau kita bisa cari 1/r paralelnya sama dengan 1/4 ditambah 1/4. 1/r paralel sama dengan 2/4, sehingga R paralelnya sama dengan 4/2 atau 2 ohm. Maka sekarang menjadi seperti ini. Yang ini 2, yang ini sudah menjadi 2. Karena jadi seri, maka tinggal ditambahkan. Nah, jadi ini 4 ya. 4 ohm untuk R total di rangkaian Arman. Sehingga kita bisa hitung I-nya. I sama dengan V/R. Sama dengan V-nya 12 volt dibagi R-nya 4 ohm sama dengan 3 ampere. 3 ampere ya, tapi jangan berhenti sampai di sini. Nah, ini jawabannya yang ini, tapi ini apa benar? Kita bisa cek. Sekarang rangkaiannya Banu. Perhatikan ini yang atas seri, kita jumlahkan jadi 4, penggantinya jadi 4 ohm. Kemudian yang ada yang di tengah itu 2 ohm. Kemudian yang di bawah kita bisa jumlahkan menjadi 4 ohm, sehingga rangkaian paralelnya seperti ini. Nah, kita bisa tentukan 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, diubah menjadi berpenyebut 4, 1 tambah 2 tambah 1. Hasilnya 4/4 sama dengan 1. Maka Rp-nya 1. Sehingga I pada rangkaian Banu sama dengan V/R sama dengan V-nya 12 volt per R-nya 1 ohm. Hasilnya sama dengan 12 ampere. Nah, jadinya ininya salah. Yang betul 12. Maka di sini tidak ada jawabannya, ya sudah jadi bonus ini ya. Maka jawaban yang tepat adalah 3 ampere dan 12 ampere. Nomor 17. Perhatikan gambar sebuah transformator berikut ini. Diketahui yang di sini ada VP, tegangan primernya di sini, berarti ini jumlah lilitannya adalah lilitan primer. Yang ini lilitan sekunder ya. Di sini ada VS. Nah, pernyataan yang berkaitan dengan transformator tersebut adalah trafo ini adalah jenis trafo step up ya. Jadi satu benar. Kenapa? Trafo step up itu ciri-cirinya adalah NP kurang dari NS, atau VP kurang dari VS, atau IP lebih dari IS. Jadi memenuhi yang ini, 800 lebih gede dibandingkan 200. Oke, betul. Kemudian yang berikutnya, tegangannya berapa yang dihasilkan, VS-nya berapa. Nah, kita bisa cari dengan persamaan. Karena yang sudah diketahui adalah lilitannya, berarti pakai NP per NS sama dengan VP per VS.
Lilitan primer 200, sekundernya 800, VP-nya 12 volt, VS-nya X. Ini kita sederhanakan, nih 1 ini 4, kita kalikan silang, 1 kali X, 4 kali 12, 48 volt. Jadi VS-nya 48. Maka nomor 3 yang betul. Kemudian berarti 1, 3, 4-nya salah, berarti 1, 3, 5. Kita nggak perlu cek ini karena sudah yang betul adalah 1, 3 dan berapa 4-nya salah, di 5. Tapi kalau mau dicek berapa kuat arus yang mengalir, nah kita bisa tahu, kita bisa cari caranya demikian. Nah, di sini ada lampu 3 ohm hambatannya R. Kemudian ini VS-nya, V-nya 48. Ada V, ada R, maka kita bisa cari I-nya di sini. I-nya berapa? I-nya I sama dengan V per R. V-nya 48, R-nya 3, hasilnya 16 ampere. Betul ya? Nomor 18. Berdasarkan bacaan ini, kita langsung saja yang ditanyakan adalah komponen biotik. Biotik berarti komponen yang hidup ya, hidup. Kalau unsur karbon ini benda mati berarti komponen abiotik. Padang rumput ini ekosistem bukan komponen. Kemudian spesies Graminea atau rerumputan, rumput, maka rumput adalah makhluk hidup berarti komponen biotik. Sedangkan curah hujan, kadar air, pH itu kan komponen abiotik. Jadi jawabannya adalah C. Sembilan belas. Ini ada simbiosis antara belut murai dengan spesies udang. Ini ya, simbiosis apa itu? Nah, kalau amensalisme karena udang menjadi makanan bagi belut, bukan amensalisme namanya, tetapi ini predasi ya, predasi, salah. Kemudian mutualisme, udang membersihkan kotoran dan parasit di sekitar mata, jadi udangnya mendapat keuntungan. Nah, kemudian sehingga belutnya bersih, belutnya juga mendapat keuntungan, itu mutualisme. Masing-masing mendapatkan keuntungan. Jadi jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya. Kemudian nomor 20. Kekerabatan hewan-hewan di nomor 20. Nah, kekerabatan dalam sistematika hewan diartikan sebagai pola hubungan karena kesamaan antara kelompok hewan berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Pada tingkat takson filum, hewan dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu vertebrata dan avertebrata. Hewan pada gambar di bawah ini, nah yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekat, nah, yang manakah yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat? Nah, yang ada di gambar di sini ini termasuk avertebrata ya, avertebrata, kecuali gambar 3. Gambar 3 ini adalah dari kingdom Protista. Nah, ini ada paramecium. Kemudian yang gambar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ini masuk avertebrata. Nah, mari kita pelajari filum yang ada di avertebrata.
Brata. Apa saja itu? Nah, perhatikan ini. Ini ada filum Porifera, Coelenterata, kemudian cacing, kemudian moluska, Echinodermata, dan Arthropoda. Nah, dari sini kita cek hewan yang tadi. Nah, yang satu ini termasuk Annelida ya. Annelida. Kemudian yang ini siput itu moluska. Kemudian yang ini 4 laba-laba, kemudian 6 kepik, 7 kepiting. Jadi 6, 7, dan 4 ini adalah filum Arthropoda. Nah, kemudian yang nomor 5 ini adalah Echinodermata. Sedangkan yang ubur-ubur 8 Coelenterata. Oke, gitu ya. Terima kasih sudah belajar bersama di video ini.